Ayo mulai belajar. Ini direkam. Rekam dong. Aduh, rambutnya masih lepek. Ya ampun. Kenapa sih? Lu tuh udah lah. Lu masa masa kemasan Friendster lu udah lewat bang. Udah lah. Lu tuh ganteng udah. Mau Ya, lepek mau botak ganteng. Ayo apa oke. nih? Perkenalan dulu nggak? Gimana? Perkenal. Ya udah gue yang mulai ya. Iya, Nah jadi sore hari ini tuh kan gue udah mulai bikin konten grafis lagi tuh di Instagram. iya. Nah, kayaknya gua mau apa namanya? Mau tambahin deh, nggak cuma tulisan sama layout doang. Kayak gini misalnya nih, Oh, propaganda. propaganda. Ya maksudnya nggak bikin propaganda juga. Cuma kan bisa bikin kayak gini kan seru nih. Tuh, kayak fotonya kok kayak gimana gitu. Sama ingat kalau Bang Swiss Swiss Art tuh kan Style. ya kan. Susah. Irfan Bahdim gua. Iya iya Swiss kok nggak ada kok Swiss Art gini ya? Style, nang. Oh iya Swiss Style. Style layout. Kan kalau Swiss Style kan gini kan nih. Nah gue tuh terus Sekarang ada yang sekarang lo foto-foto. kerjain sebenarnya Swiss style yang lo bikin. Iya karena gue memang memang sukanya ini kan. Nah cuma kayak misalnya ada konten fotonya, misalnya gue gak tambahin apa gitu. Karena kemarin bikin ya contoh ya sekalian gue tuh bangga karena masih bisa ternyata gue gitu kayak boleh juga nih. Boleh juga. Le juga. Boleh, boleh. Kayak misalnya, jangan nih, bukan yang ini nih. Misalnya ini kan kayak logo gue gambar sendiri. Cuma kan gambar bang, ini kan gambar ilustrator gitu loh. Ini AI coy, bukan foto ini. Bisa keren. Iya kan lu yang ngajarin gila. Nah, gue tuh pengen foto kan, lu tahu gue Photoshop gue cupu banget gitu loh bang. Nah, gue pengen aja nambahin. Misalnya kan bisa bikin kayak gini-gini nih, tuh bagus. Soalnya kan, iya maksud gua orang kan aware-nya kan bukan nama Oke. ilustrasi, tapi sama foto kalau misalnya di Instagram gitu. Yes, itu bagus. Iya kan? Ya nggak sih? Oke. Apa sama yang pixel-pixel gitu loh bang, foto-foto yang kayak dulu lu pernah bikin di toko sami-sami gitu, di toko yang Dendis, yang Darto Danang Yuki Dut and Duts. Itu kan Amin yang Iya ngomongin. kan tapi tetap lu bisa lah. Iya sih, lupa gue itu lagi. Pixelate gitu. Jadi cara pixelate gitu gimana sih, lupa nih gue. Yang pixelate buat di dot buat di sablon. Apa efeknya namanya? Buat dot di Photoshop yang buat dot di apa? Di sablon, buat di sablon tuh. Iya, titik-titik gitu, jadi Nih nih, titik-titik. kayak gini nih. Kayak gini-gini nih. Tuh. Lupa gue. Tuh. Oh, apa namanya? Ya gitulah ya. Maksud gua yang ini aja gua sih untuk menutupi kekurangan gua di desain ya sebagai anak murid lu satu-satunya yang mungkin masih ngedesain. Ya gue pengen aja gitu. Gue pengen gue pengen gitu sampai ke layout gitu. Lu ingat ini gak? Ingat lah. Wah. Gokil, gokil. Ini layout depannya tuh layout lu coy. Lehen. Satu-satunya nilai A gua di kampus gila. Makanya gue tuh pengen gitu. Gue pengen ayo dah yuk belajar dari awal dah yuk gitu. Benar, gue kan lahir di RSPI, nah. Ya Apa? walaupun bukan Pondok Indah. Yang Pondok Indah ya. Ah, Kan RSPI Puri gitu. siapa yang lahir? Oh kan Harus. Aru kan? Kan gue Iya. nemenin gila dah. Gue Iya. nemenin di sebelum Emang jam-jam kita sebelum lahir. berarti ya. Apa? Dari beberapa tahun yang lalu ada sesuatu. Terus Iya bener. dengan RSPI. Betul. Ya udah, gue mau belajar.
Gue mau belajar si Photoshop itu sih. Nah, gue nggak tahu kalau gue mungkin mungkin lo masih ingat kurikulum zaman kita belajar ya bisa di ini delay nih. Nah, lu iya agak delay ya. Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya kan gue bisa ngikutin nah kita instruksi lo mulainya dari mana nih? dari awal. Foto. Hmm. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kalau layout, lu mau layout apa dasar Photoshop dulu deh Dasar aja, dari dasar awal? dasar Photoshop dulu. Yang waktu itu lo WhatsApp aja. Kalau eh, nah jadi sebenarnya pertama sih perlu diketahuin dulu nih kalau Photoshop itu memang ya benar-benar gunanya untuk foto. Hmm. Jadi Photoshop tokonya foto gitu. Oh. Enggak. Jadi Photoshop itu benar-benar kegunaannya untuk emang editing foto, untuk manipulasi foto. Jadi memang software-nya di situ. Hmm. Nah, kalau untuk nge-layout bukan ya bisa sebenarnya. Hmm. Hmm. Ya udah, ntar Bisa di nanti aja lah. Photoshop, cuman ada lagi program lain gitu sebenarnya. Illustrator tuh lebih tepat karena Hmm. hasil hasil PDF dari Illustrator tuh kompresinya lebih minim, lebih dan udah gitu kalau kita font atau tipe di situ kan nggak pecah juga. Mm-mm. Nah jadi emang kalau layout tuh bagusnya terakhirnya ekspornya dari Illustrator. Jadi segala jenis foto kita editnya di Photoshop gitu. Jadi kita pakai dua kalau bisa. Hmm. Tapi kalaupun emang nggak mau ribet, mau ringkes, ya langsung Photoshop pun nggak apa-apa. Tapi ya yang penting perlu diketahui kalau ngedit foto dari AI susah. Ya. Yang paling benar sih Photoshop karena di situ semua tools-tools cropping, grading sampai ke kayak clone untuk manipulasi tuh ada semua gitu. Jadi emang ya mari kita mulailah untuk kita dasar-dasar dulu gitu. Lingsing Nah, trik tik. inti dari foto manipulasi pertama harus emang belajar cropping dulu. Oke. Jadi tidak ada Photoshop tanpa cropping sebenarnya gitu. Di depan layar kita udah lihat nih, ini file foto ya file photoshoot gua dengan teman kita ada file yang ya lumayan bagus lah high resolution gitu. Jadi pastiin filenya emang udah udah ya mungkin 300 dpi atau misalnya secara megabyte tuh di atas 1 megabyte lah. Yang di bawah 1 megabyte kayaknya pecah banget gitu. Hmm. Pertama-tama itu tools dasar. Tools dasar itu kalau di dalam Photoshop, ini coba gue full screen ya. Hmm. Ini berantakan banget sih. Soalnya workspace gue mah agak berantakan. Sesuai dengan isi kepala. Tapi kan Nah, yang bagus gitu, workspace kan emang harus berantakan, bro. iya pertama-tama di Photoshop kita klik window. Nah, kita atur workspace-nya untuk biar enak. Nah, kita coba di default aja ya, essential atau default. Nih kita klik. Nah, jadilah workspace kita menjadi default gitu. Jadi workspace itu adalah layout tools-tools yang mau kita kerjain di Photoshop. Nah, karena ini default, jadi kita bisa lihat nih, ini gue sih lebih suka panjang ke bawah gini. Jadi kita lihat di sebelah kiri layar, itu ada banyak tools-tools. Nah, tools inilah yang menjadi sahabat kita yang kita harus kenal nih satu persatu gitu. Nah, contoh tools yang paling atas nih yang kiri ini namanya Move Tool. Move Tool ini ya tugasnya emang cuman buat gerakin si gambar gitu. Terus di bawahnya ini ada rectangular marquee. Ini sebenarnya seleksi. Ini kalau kita klik tahan itu banyak, ada seleksi kotak, bulat, sama ada single row. Single row tuh kayak cuman garis gitu. Terus di bawahnya lagi itu adalah alat untuk seleksi juga, namanya lasso, seperti Ari Lasso. Jadi dia itu gunanya untuk menseleksi sisi-sisi gambar yang mau kita
kita aktifkan untuk diseleksi untuk kita potong atau untuk kita kasih efek gitu. Ya, intinya ini seleksi bisa kemana-mana sih gunanya. Terus yang ketiga, ini ada selection tool yang namanya Magic Wand. Jadi Magic Wand ini tuh kayak mau cepet aja untuk nyari yang sewarna. Ini contoh kalau gue bisa langsung terapinnya di sini. Ini kita coba ya. Kita klik di bagian yang pinknya ini, yang background. Ini kita bisa lihat nih. Untuk warna background yang sewarna, dia langsung keluar kayak titik-titik gitu. Nah, ini ada titik-titik seleksi gitu. Tuh, kita bisa lihat ada titik-titik bergerak. Nah, jadi tugasnya Magic Wand ini adalah memilih warna yang satu warna. Gitu. Nah, kita bisa tambahkan dengan pencet Shift, terus kita klik di pink yang di tengahnya ini, terus ini juga. Nah, selesailah kita udah nyeleksi seluruh background. Walaupun ini nggak rapi ya, kita bisa lihat di sini ada, ini kalau di zoom lagi tuh berantakan. Sorry tadi. Ini agak lemot ya, jadi kayak mungkin efek di share screen jadi agak satu-satu gitu. Nah, ini udah rapi nih. Nah, ini kira-kira cara menseleksi yang paling cepat nih dengan Magic Wand. Ini berguna kalau background-nya itu rapi, background-nya tuh halus semua, sewarna gitu. Nah, kalau kita udah ngerti yang namanya seleksi, kita bisa untuk mulai mencoba untuk potong gambarnya. Nah, sebelum potong gambar, lu mesti tahu dulu bahwa di dalam Photoshop tuh ada yang namanya layer. Layer ini belum muncul, kita munculin dulu, ada di window. Nah, setelah window kita klik di layer. Akhirnya muncullah layer. Nah, bisa kita lihat di kanan. Jadi di workspace itu di kanan itu ada layer yang dimana masih satu layer gitu. Nah, setelah kita udah seleksi, baru kita bisa potong. Bagaimana cara potongnya? Kita pakai shortcut aja, Command, Shift sama J. Ini layernya masih kekunci, jadi kita klik dulu 2 kali. Kita okein dulu. Nah, jadilah dia nggak kekunci nih. Nah, setelah layernya sudah tidak kekunci, sudah hilang, kita pakai shortcut Command Shift J atau Control Shift J kalau di Apple PC. PC. Kalau di PC Apple. Kalau di Apple Command. Kita coba Command Shift J. Nah, ini kita cut dengan kita copy. Jadi kita dapat di sini ada 2 layer, bisa dilihat tuh di kanan. Ini ada layer yang atas, itu layer background, ada layer yang bawah, yang layer 0 itu layer si modelnya. Nah, ini kita rename aja. Cara nge-rename diklik 2 kali di layer. Ini model, kita coba, terus ini kita coba lagi, kita namain background. Layer ini adalah logika yang harus kita ngerti, di mana layer yang di atas itu adalah yang menindih, yang di bawah yang ditindih gitu loh. Jadi kalau nanti ada layer yang nubruk, nah kita bisa paham gitu loh. Contoh ini kita pasang pakai shape tool ya. Nah, di kiri toolbar ini kita lihat ada tools, terus kita lihat yang di bawah nih. Nah, ini rectangle tool namanya. Nah, rectangle tool ini adalah tool untuk kita ngebuat kotak, bulat, ataupun shape. Ini coba kita bikin ya, kotak di depan modelnya. Kita kasih di atas sini ada fill dan stroke. Kita kasih stroke-nya dulu kali ya. Kita kasih 6 poin. Nah, jadilah sebuah kotak, mana kotak ini di dalam layer, ini kita namain ya kotak 1. Bang. Kapan? Lanjut. Oke video ini bagus. Nah, deh. jadi bagus ini kotaknya. Yoi dong. Nah, jadi ini kotaknya. Ini kita letakin di layer paling atas. Ini kita lihat nih di kanan. Ini kan ada layer kotak 1. Nah, ini di paling atas kayak gini jadinya. Nah, kalau modelnya kita ganti di paling atas, jadinya seperti ini tuh. Jadinya kotaknya itu ada di belakang modelnya. Gini dong. Sesuai dengan layernya kanan. Itu modelnya di atas, kotaknya di belakang gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu
basic untuk memahami layer gitu loh. Tapi ini di layer di kanan ini ada kayak tanda mata. Ini untuk kita bisa lihat kalau kita hilangin. Nah ini bisa kita hilangin tuh kayak gitu. Nah jadi backgroundnya ini adalah background bekas potongan si model yang tadi. Nah misalnya kita nggak mau nih kayak gini, ya udah kita kita tutup aja dengan kotak lagi. Jadi ini kita tutup dengan kotak. Nah, terus fill nih di kiri itu fillnya kita samain warnanya sama backgroundnya. Kita pencet yang ini ada color picker nih di sini. Nah, terus baru kita pick warnanya. Nah, setelah sama dapat oke. Nah, jadilah background yang sama dengan yang background yang tadi gitu. Ini kan kita tulis background 2. Nah, setelah itu background 2 kita pindahin ke paling belakang. Nah, terus kita hidupin lagi kotaknya dan model. Jadilah ini udah menjadi satu foto yang memiliki layer gitu. Kan kita suka pusing tuh gimana sih ini cara nyelipin kotak gitu kan. Ya pertama-tama kita potong dulu modelnya. Itu yang cara gampang. Daripada kita masking nanti ada satu teknik lagi sih, yaitu teknik masking, tapi kayaknya di kesempatan lain sih. Yang pertama itu dasar itu harus di cropping dulu, karena dengan kita paham cropping atau paham memotong gambar, yaitu cara paling dasar banget pakai Photoshop. Sisanya masking itu udah cara yang lebih advance lagi lah. Nah jadi ini kotak misalnya bisa kita tarik sampai sini gitu ya. Nah ini kan udah jadi kayak layout lah gitu yang gambar cewek model nih yang di belakangnya ada kotaknya. Nah, tadi adalah salah satu cara cropping yang mudah tuh, yang pakai Magic Wand. Tapi dengan catatan backgroundnya harus sama warnanya. Makanya itu kenapa di Photo Studio itu background pakai yang solid color, nggak putih, kuning. Itu untuk biar nggak terlalu ribet kita nanti si editor itu untuk nge-edit fotonya gitu. By the way, Mas Danang, terima kasih terima kasih kombucha. Iya, sami-sami. Jamurnya dibalikin. Nanti tempatnya aja, gua ambil satu. Ambil semua juga nggak apa-apa. Enggak, yang satu lagi soalnya kan bisa lo pakai buat produksi. Oke, lanjut. Lenji. Nah, ini tadi ya, ini cara kita nge-crop yang pertama tuh dengan Magic Wand. Nah, ini kalau kita klik di background 2, di shape-nya, ini misalnya kita mau ganti gambar ya, kita ganti warna maksudnya. Misalnya mau kita ganti warna ungu gitu, biar agak selaras. Nah, itu bisa gitu. Nah, contoh gini lah. Nah, ini adalah contoh hasil jadi layout baru gitu. Jadi dari tadi yang ada modelnya, sekarang kita bisa kita rubah background-nya, kita tambahin shape, ataupun kita bisa tambahin misalnya ornamen lain dari Google. Ya, gue kasih contoh satu, misalnya daun apa ya? Daun paya. Apa sih kalau ini daun-daun ya hipster itu? Oh ini monstera leaf. Monstera leaf. Kita coba Google, saudara-saudara. Ini coba kita cari ya. Jadi biar layoutnya ini lucu-lucu, manja gimana gitu. Nah, ini ada nih yang PNG itu lebih asik sih sebenarnya. Tapi kalaupun nggak PNG kita bisa crop sendiri gitu. Ini kayak agak lama ya, tunggu ya. Kalau PNG kenapa nggak dihapus aja backgroundnya bang? Pakai iya bisa makanya. Nah ini contoh ya. Kita klik kanan, copy image, terus kita di sini kita mau tempatin misalnya di atas kotak ya. Jadi kita klik kotaknya, terus kita komen V, kita paste. Nah dia akan muncul di layer di atas kotak.
Di atas kotak tapi tetap di bawah model. Nah, jadi ini kita coba gedein aja. Kita coba gedein dengan menekan Shift dan Alt biar dia nggak gepeng. Karena kalau nggak ditekan Shift dan Alt ntar jadinya, jadinya gitu. Oke. Tapi kalau kita tekan Alt sama Shift, dia jadi normal gedenya, resize-nya gitu. Nah, ini udah bisa kita coba lagi pakai teknik yang tadi, pakai Magic Wand. Ini coba kita seleksi satu-satu. Ya, ini mungkin agak lebih susah karena resolusinya lebih kecil. Tuh, kan nggak akan kepilih semua sama Magic Wand-nya. Kita bisa mainin tolerance di sini sih sebenarnya. Di atas ini ada tolerance. Ini kita bisa tambahin untuk dapat jangkauan seleksi yang lebih dari ini gitu. Jadi nggak sedetail ini. Kita coba ganti Y20, dia mudah-mudahan sih bisa lebih langsung truk gitu semua. Lebih halus dia. Gue mau ngasih lihat salah satu kekurangan Magic Wand dibanding tools cropping lainnya. Ini coba gue seleksi dulu ya, yang di sela-sela ini. Nah, ini udah ya. Ini coba gue cut. Jadi cut itu dengan Command X atau Control X kalau di PC. Kalau di Apple, Command X. Bisa kita lihat, di pinggir-pinggirnya masih ada putih-putihnya. Itulah jeleknya Magic Wand. Gitu. Jadi kenapa itu sebetulnya Magic Wand itu hanya bisa dipakai untuk gambar-gambar yang seperti model si Mbak ini. Mbak ini resolusi fotonya tinggi sekali. Gitu. Filenya 3 mega. Dan ini bukan dari internet, emang dari ngambil sendiri. Nah, kalau kita ambil dari internet, kecil. Bagaimana cara trikinya? Ada juga caranya. Ini kita coba undo ya. Nah, tadi setelah kita udah Magic Wand, itu sebenarnya kita bisa akalin dengan cara kita pencet select, lalu kita klik modify, habis itu kita expand. Nah, kita expand 2 pixel aja. Nah, kita klik OK, kita lihat ya titik-titiknya ya, kita perhatiin bedanya. Ini coba gua zoom ya, biar ketahuan bedanya. Nah, ini sebelumnya. Ini setelah gua expand tadi. Tuh, jadi dia lebih masuk ke dalam 2 pixel gitu loh. Nah, baru dari sini bisa kita ke select lagi. Kita halusin, caranya dengan refine edge. Select, refine edge. Nah, dari sini kita bikin smooth-nya 1. Dah, oke. Selesai. Nah, ini adalah menseleksi untuk ngilangin putih-putih pinggirnya itu yang tadi tuh. Yang Oke, video lama banget. Apa-apa? Kalau ini gue baru tahu sih. Nih. Bentar. Nah, ini udah nih. Ini kita coba cut dulu ya. Kita cut lagi ya. Iya. Cut lagi nih. Nah. Lebih rapi. Keren. Walaupun ada yang ketinggalan nih tadi nih. Dikit nih di sela-selanya gitu. Nggak apa-apa ya. Kita coba cut aja. Ini ketinggalan nih. Itu dikit ya. Ya, dikit lah. Ya, ini ketinggalan. Nah, kita udah klik. Kita coba lagi cara yang tadi. Select, modify, expand. Kita kasih 2 lah kira-kira. Ini 2 pixel. Ini kira-kira ya 2 pixel. Nah, terus kita kasih refine, select lagi, refine edge untuk ngehalusin biar nggak bergerigi nanti croppingannya. Nah, ini smoothnya kita tambahin 1 di sini. Oke. Nah, udah oke, kita Command X lagi. Nah, sekarang sudah lebih ciamik. Apik ya. Gitu. Jadi ini cara motong yang lumayan shortcut gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngedit ya, buat postingan-postingan harian, itu capek banget sih kalau kita harus seleksi manual. Jadi sebenarnya untuk hal-hal kecil kita bisa pakai ini. Nah, baru nanti kita taruhlah
ini di mana di sini. Terus misalnya kita mau copy itu dari layer bisa kita klik kanan, terus duplicate layer. Nah, ini daun 2. Oh, yang tadi kita belum namain. Yang tadi kita namain daun 1. Kenapa kita mesti namain terus? Biar nanti gampang. Jadi hipster kan? Hipster kan, bangsat kamu. Hipster ya. Itu gimana tuh munculin Boleh itu tuh? kan? Munculin supaya bisa diputar-putar. Komente ya? Jadi komente baru kita itu akan keluar free transform. Baru kita bisa putar-putar, bisa kita gedein kecilin lagi. Gila itu doang yang gue inget dari semua ini nih. Gitu. Dari yang lu ajarin ini yang gue inget Komente. cuma komente. Atau kalau cara manual bisa di nih edit free trans komente. Yoi. Nah, ini ya kira-kira ginilah cara motong yang gampangnya gitu. Nah, ini kita save dulu nih, save temporary ya, bukan cari ini di kanan. Di kanan ini ada satu tools lagi namanya history. Nah, history ini tuh untuk ngelihat tadi kita ngapain gitu. Rekam jejaknya. Nah, ini kita foto aja di sini di kanan bawah ini ada create a new snapshot. Nah, ini kita klik itu jadi nge-save temporer gitu loh. Nih. Karena kenapa? Karena gue mau balikin ke awal gitu. Gue mau balikin file ke awal. Nah, gue mau tunjukin cara sekarang cropping yang lebih advance atau dasar banget nih. Karena ini nanti kepake seterusnya. Dan ini cropping yang paling manual dan ini dasar dan inti dari Photoshop gitu. Namanya Pad Tool gitu. Ini di sebelah kiri. Nah, ini yang kayak pulpen nih, yang kayak pena. Ini namanya Pen Tool atau Pad Tool, sama aja sih sebenarnya Pen Tool sih namanya. Nah, ini kita untuk kita coba pakai cara kedua. Gue bakalan ngulang dulu nih si filenya jadi ke semula ya. Nah, jadi filenya kita balik ke semula, nggak bisa digerakin, terus kita pindah ke layer lagi, cuman tinggal satu layer lagi. Nah, barulah kita mencoba dengan cara kedua, yaitu cara manual. Nah, ini cara yang rada capek sih. Kita coba klik dulu ya, ini pen tool. Terus kita klik pen tool, dah. Nah, nanti akan jadi seperti ini nih, si kursornya. Nah, untuk kita cropping pakai pen tool, itu wajib sekali kita nge-zoom gambarnya. Karena tanpa nggak di-zoom susah sih. Untuk kita pakai pen tool, itu butuh sekali latihan. Jadi, makin sering latihan, makin lancar gunainnya. Makin jarang, udah pasti makin sulit. Karena ini logikanya agak ribet untuk orang awam atau pemula di Photoshop. Jadi, ini kita coba aja. Basicnya sebenarnya gini, logikanya kita membuat satu pola untuk nanti diseleksi. Nah, pola ini itu namanya pen tool dan polanya namanya pad. Toolnya namanya pen tool. Polanya namanya pad. Pad itu adalah vektor sebenarnya. Jadi nanti akan ada mungkin bisa aja kelas lain di hari lain nanti kita belajarin tentang khusus cara najemin skill pen tool kita di Illustrator tentunya. Karena pen tool itu memang alat wajib untuk vektor. Tapi di Photoshop itu alat wajib untuk nge-crop foto gitu. Nah, ini kita coba ya. Jadi logikanya gini. Pertama-tama kita arahin di titik mulai. Nah, titik mulai carilah titik yang kayak sudut gitu loh, kayak bisa di mana aja, di leher juga bisa. Misalnya di leher deh, misal di sini gitu ya. Nah, logikanya itu sebetulnya kita klik dulu di sini, nanti dia akan muncul satu titik tuh. Dari titik ini itu adalah tanda titik vektor, titik awal. Nah, baru kita cari titik tujuannya, kita klik lagi, tapi jangan dilepas. Jadi kita klik nih, tek, jangan dilepas. Kenapa jangan dilepas? Kalau gambarnya ini melengkung, kita bisa lengkungin tuh. Kita bisa lengkung. Tapi kalau gambarnya
lurus yang mau kita potong, kita bisa balik lagi kayak tadi, nggak ditahan, nggak digoyang-goyangin, jadi cuman di awal terus diklik di tujuan sekali aja gitu. Nah terus kita lepas. Nah ini masih lanjut nih, kita lanjutin lagi ke sini, kita klik lagi, terus kita lanjutin. Nah kalau lengkung ini gimana? Apakah langsung ke sini, langsung ke tempat yang patahan ini? Jangan juga. Jadi kita coba aja sedikit-sedikit gitu loh. Kita bikin titik demi titiknya tuh jangan terlalu jauh karena nanti bisa nggak presisi. Kira-kira aja enaknya. Nah misalnya di sini, ini kita bikin titik lagi. Nah ini kan lurus nih kayak kepotong nih. Kalau bisa lihat tuh ada garis tipis. Ya. Nah ini di laptop gua belum angkat jari gua, jadi gua masih neken ini dari tadi gitu. Nah kalau kita hold kliknya, terus kita bisa geser untuk ngelangkungin. Tuh, kita langkungin. Nah, kalau kayak gini kelebihan. Kalau kayak gini kurang. Kita coba pasin aja. Misalnya nggak terlalu sempurna, nggak apa-apalah gitu. Misalnya kayak gini. Nah, lumayan tuh. Baru selanjutnya kita klik di sini. Jadi kira-kira kayak gitu sih sebenarnya perjalanan pentul. Jadi memerlukan mungkin waktu yang lebih lama ya, pasti jelas. Ini coba gue agak percepat dulu lah, biar dilihat dulu seperti apa sih. Keren banget Kak, bisa cepet Kak. Cuman kalau kita untuk ngedit foto yang gede-gede kayak untuk ditaruh di billboard, terus dipasang banner, itu puas banget sih dengan pentul. Jadi kita nge-cropnya tuh benar-benar bersih. Tapi kalau kebutuhannya untuk Instagram, digital, mungkin pentul ini diperlukan untuk kasus-kasus yang beberapa kasus aja ya. Jadi nggak harus. Nah, ini gue udah selesai nih. Disinilah pertemuan akhir. Nah, ini coba gue zoom ya. Disinilah pertemuan akhir. Dari titik ini, gue sambungkan ke titik ini. Jadilah pertemuan akhir. Jadilah sebuah shape. Kita bisa lihat di layer. Nah, di sini di layer, ini sebenarnya shape gue namain ya, menjadi bolong tangan gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebuah shape gitu. Di sekitar sini Bang ya, berarti Bang ya. Di tangan sini ya. Nah, ya di tangan sini. Nah, gue tadi ada yang lupa, dan ini penting banget. Waktu kita klik pen tool, ini pen tool tadi, jangan lupa formatnya di atas nih, di atas toolbar atas. Nah, ini kita klik ke shape dulu. Jangan ke pad. Pad, mending shape. Karena? Kita klik. Karena dengan shape, nanti pad ini bisa kita mainin. Contoh, ini tadi kan kita udah bikin bolong tangan. Kita mau bikin seleksi. Seleksi adalah dengan arahin kursor ke ini, ke layer bolong tangan, pencet komen, ya, tapi di sini nih, kelihatan nggak? Ya. Di sini, jangan di tempat yang tulisan bolong tangan, tapi di gambarnya. Nah, di gambarnya itu kita pencet komen, terus kita klik. Nah, dia jadi seleksi. Lihat nggak? Ya. Gitu. Inilah perbedaannya. Oke, jadi seleksi di sini ya. Nah, tapi kalau misalnya lu nggak mau jadiin seleksi, gua undo nih. Lu mau jadiin shape, bisa. Di sini fill-nya kita bikin jadi abu-abu misalnya. Tuh, dia tuh jadi basicnya kita sebenarnya bikin shape. Basicnya ini shape nih, kalau gua pindahin tuh. Basicnya ini kita bikin shape sebenarnya. Oke. Gitu. Basicnya kita bikin shape, jangan sampai kegeser shape-nya. Nah, kalau kita mau potong yang di daerah abu-abu ini, ya akhirnya kita kayak tadi tuh di bolong tangan, kita komen, terus klik di gambarnya. Nah, ini kita pindahin dulu seleksinya ke background. Nah, kita pindahin, bolong tangannya kita hilangin dulu gambarnya. Ini kita klik 2 kali dulu untuk hilangin gemboknya. Nah,
Baru deh kita cut, Command X. Tuh, Wow. Oke. gitu. Jadi hanya untuk bikin bolong tangan aja selama itu. Ya, Tapi kita bisa lihat worth it banget nih banget. hasil seleksinya. Lihat tuh, mulus. Ya, Kita bisa lihat di lekukan yang tadi, lekukan apa dari baju ya, itu ya. mulus. Nah, ini coba gua di history tadi ya, coba gua save lagi. Kayaknya tiap gua ganti tab di sini kok hang ya. Laptop baru dong. Padahal cuma ganti tab doang. Beli dong, beli dong. Nah, ini coba gua foto di sini. Ini kropan yang pakai pentul ya. Nah, sekarang kita balikin lagi ke snapshot 2. Tuh, kropan yang tadi pakai Magic Wand. Tuh, bisa dilihat. Ternyata pas di zoom geradakan semua. Oke. Bisa kita lihat kan? Iya, 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 iya. Oh, iya, geradakan iya, kan nih? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya Geradakan banget. tuh. Oke. Itu bedanya. Jadi Oh, kalau mau cepet, kalau emang kebutuhannya buat di digital, ya pakai Magic Wand itu oke, karena kita mau ngepost harian satu gambar yang ya cepat. Ya. Hari ini dibuat, besok post, lusa udah nggak ada yang lihat ya. gitu. Tapi kalau kita artwork yang bagus, ini kita bisa lihat lagi tadi. Nah, kita balikin tuh historinya. Tuh, lihat untuk croppingan di sini tuh bagus banget. Nah, kalau gue pindah ke layer tadi, terus misal gue di backgroundnya gue kasih sama warna ungu juga ya, kayak tadi misalnya ada kotak, terus kasih warna ungu, bisa kelihatan bedanya. Sekarang halus banget gitu. Nah, ini adalah tujuan yang ini ingin dicapai oleh Pentul gitu. Jadi kira-kira begitulah apa ya, mungkin dasar-dasar dari Photoshop, yaitu yang pertama cropping gitu. Sebenarnya banyak banget nanti tools-tools yang ada di kiri nih. Ya. Nah, untuk cropping tuh banyak. Contoh misalnya lasso. Lasso itu juga bisa. Tapi ini kita contoh ambil lasso yang poligonal. Lasso itu tapi nggak enak karena dia kaku. Misalnya kita pilih potong kayak gini. Kalau kita mau bikin belah-belah gitu, oke, bisa keren. Kalau kita bikin belah-belah, pecah-pecah kaca, pecah kaca, ini pakai lasso bisa gitu. Wow. Kegeser-geser gitu, misalnya kayak gini. Nah, ini backgroundnya digedein ya. Gitu. Misalnya kayak gitu, bisa. Wow. Nah, cuman ini kenapa kita belum bisa potong banyak, karena tadi kita baru bikin bolong tangan doang gitu. Oke. Nah, kita harus bikin bolong tangan di sini, bolong tangan di sini, sama background di luar. Gitu. Jadi pentulnya bakalan panjang sih sebenarnya kalau kita mau cobain, kita peragain gitu. Cuman gue di sini ngasih lihat bahwa ya caranya kurang lebih kayak gitu sih. Wow. Gitu, wow. Gokil lu. Nah, bisa juga di mix, misalnya males yang di luar pakai Magic Wand tadi, bisa juga. Dengan 2 pixel tadi ya. Ya, cuman Magic Wand udah gitu kita coba ini modify, select, modify, terus kita expand, kita taruh 2, okein, terus kita refine edge, terus kita klik 1 di smooth-nya, oke. Nah, ini udah jadi seleksi, tapi nggak akan semulus yang pentul, tetap. Ini kita coba kita crop. Oh, tadi lupa tangannya sebelah sini belum. Modify, expand, 2.
terus Fine Edge, smoothnya 1. Sebenarnya di expand itu bisa mau 2, 3 atau 1 tergantung kebutuhan sih. Makin apa? Kalau makin gede makin apa, Bang? Makin gede masuk ke dalamnya makin banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah aneh kepotongnya, paham nggak? Ya. Gitu. Ini kan kita mau ngilangin putih-putih tuh. Itu sebenarnya tujuannya. Terus kita backgroundnya kita gedein lagi. Terus kita bisa lihat tuh tadi. Nih kita bisa lihat. Ini yang bolong tangan di tengah itu produk dari Pentul tadi. Nah yang luar bisa lihat tuh. Tetap aja geradakan. Walaupun kita udah pakai smooth gitu tadi. Ya. Dan ini lumayan acceptable tuh ya kan, lumayan kan sebenarnya. Ya. Tapi tetap geradakan sebenarnya. Tuh, tetap geradakan sebenarnya. Kalau di zoom tuh kelihatan, tapi kalau di unzoom it's okay gitu. Kalau kita out zoom out. Nah jadi ini mix ya, tadi yang kayak gini nih nggak boleh kegeser nih, karena kalau kegeser nanti susah lagi mau nyeleksinya. Kalau emang mau disimpan croppingannya harus dibalikin lagi ke posisi tadi tuh. Ke posisi tadi gitu. Jadi ini bedanya pakai pen tool dan pakai Magic Wand gitu. Ada pertanyaan nggak Bapak Dana? Enggak sih. Udah 2 pixel. Tadi 2 pixelnya doang tadi, kenapa 2 pixel gitu. Terus yang satu lagi sebenarnya itu karena gini, 2 pixel untuk gambar yang tajam, file yang gede itu masih oke. Tapi kalau ngambil dari Google 1 pixel aja. Oke. Tuh, karena kalau kita ngambilnya sampai misalnya 5 gitu ya, nanti bagian dalam gambarnya ikutan kepotong, kebanyakan gitu. Ya. Kebanyakan, bersihinnya kebanyakan. Gitu Pak, kira-kira. Terlalu bersih juga nggak baik ya, terlalu bersih ya. Apa? Terlalu bersih itu juga nggak baik ya. Yang terlalu tuh jangan ya. Yang terlalu jangan. Keren. Jadi kalau kita tadi balikin ke yang udah hipster tuh, mana ya di story ada daun-daun hipsternya. Nah ini tadi daun-daun hipster. Nah ini udah kita bisa bikin layout gitu. Misalnya kita langsung aja kasih. Nah ini di kiri. Kalau misalnya mau bagus sebenarnya dari gambar seperti ini langsung di save, terus nanti bukanya dari Illustrator untuk dikasih tulisan-tulisan untuk kita layout. Itu yang benar, karena biar nggak pecah tulisannya. Tapi kalau emang tadi seperti gue bilang, kalau males, ya udah. Photoshop pun bisa kita buat jadi bikin layout. Nah contoh, ini di sini, di bawah pen tool, itu ada tool yang namanya text tool. Nah ini text tool nih. Type tool, sorry, bukan text tool, type tool. Nah ini kita klik, terus kita bikin misalnya. Nah, terus kita tulis nih, misalnya, warna-warni Idul Fitri begitu. Nah, nggak kelihatan kan? Kenapa nggak kelihatan? Kita cek dulu layernya. Iya, di mana dia? Oh, di bawah, tidak bisa. Nah, ternyata di bawah model nih warna-warni Idul Fitri. Pindahnya panas. Ada dia. Iya. Baru kita cek. Nah, di sini ada yang namanya karakter ya. Nah, ini tulisannya kita gedein 48 gitu misalnya. Huruf aku banget tuh, Avenir. Asik. Atau misalnya apa gitu. Goblok. Misalnya. Nah, misalnya gini, hijab vest gitu ya. Kita bisa ini kalau kita klik di sekitar sini, ini untuk pindah-pindahin kursor ya. Tapi kalau kita klik agak jauhan, kalau kita drag agak jauhan, nah ini sebetulnya untuk mindahin si fontnya. Ini kita blok dulu, terus misalnya kita bikin jadi black gitu ya, biar tebal fontnya. Udah deh, kita coba zoom out. Nah ini udah lumayan ada layout kekinian hipster gitu. Wow.
Hijab face. Itu. Hijab face. Misalkan 3 kali ngulang-ngulang gitu kan. Itu juga atau sosok digepeng-gepengin tulisannya. Gitu-gitu bisa. Oh, udah cukup hipster. Keren. Gitu. Keren. Si daun-daun hipster, Ya, terasa Pinterest. Wis. Langsung Pinterest. Gitu bisa nih. Misalnya bikin di copy. Oh iya, kalau mau ngopi langsung aja bisa klik ke sini. Ini di kiri atas. Ini ada auto select. Auto selectnya dicentang. Kalau nggak dicentang, kita susah nanti ngeklik item-itemnya. Atau layer-layernya. Ini kita centang, jadi kita bisa klik di sini, terus kita tekan Alt. Nah, sampai dia berubah tuh. Jadi 2, double panahnya. Ini kita drag ke bawah. Nah, itu nge-copy tuh. Gitu. Terus kita pencet lagi di type tool, terus kita rubah di sini misalnya Sunday gitu, 20 Oktober 2020 wear your hijab gitu. Misalnya gitu. Atau ini langsung aja. Ini di sini ada. Nah, ini di karakter di sini nih untuk settingnya di kanan. Itu ada yang namanya kerning nih. Leading. Sorry. Leading itu adalah spasi ada antara kolom atas sama kolom bawah. Jadi kalau ini kita set misalnya jadi 48, dia langsung ngerenggang. Tuh. Nah, ini terus kita ganti ke paragraf. Paragrafnya kita bikin jadi rata tengah. Udah jadi sebenarnya. Gua akrab sama ilustrator kali ya. Jadi gua kalau yang gini-gini cuma pahamin doang dari tadi nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya yang fungsi utama Photoshop adalah yang tadi, yang sebelum sampai ke bikin layout tulisan hijab face. Nah, itu tuh udah tulisan hijab face sebetulnya udah ranahnya ilustrator sebenarnya. Kalau jujur gitu. Nah, udah deh jadi kira-kira ini gitu. Mas Danang buat hari ini paling funky banget. Bisa masuk Pinterest langsung nih. Besar banget. Besar. Nah, ini kalau mau lihat contoh Photoshop yang udah meledos gitu. Nih gue close dulu ya sebentar ya. Ini adalah salah satu pekerjaan yang lumayan dibanggakan lah. Waktu prewed kemarin, tapi gue rubah jadi ucapan Idul Fitri gitu. Sebenarnya sih udah banyak dibuat dari yang kemarin gitu. Jadi ini kalau bisa dilihat nih ya, ini cuma nunjukin aja sih. Itu layernya banyak banget tuh. Kita pakai cropping, kita pakai grading biar tone-nya tuh sama. Pakai brightness, kontras, banyak deh. Hue saturation, terus mainin shape juga. Terus ini kerudungnya juga dibikin. Ini kerudung kayak kalau bisa dipecah-pecah nih. Jadi kerudungnya tuh shape. Wow. Kalau dipecah-pecah nih ya. Ini gue coba pecah-pecah tuh. Sebenarnya isinya kepala. Gokil lu. Cekit gitu loh. Ada apa suaranya cekit. Robotik. Ramses robotik. Ramses. Terus? Nah, ini tuh kalau bisa dilihat kan kayak mukanya nih. Ini kita bikin crop aja gitu, kayak tadi di crop terus sosokan bolong gitu. Padahal kan ini sebenarnya ini cuma di copy doang, sebenarnya nggak bolong. Jadi tuh sebenarnya bikin shape,
bikin shape yang disesuaikan sama muka, terus kita tempel, nah terus mukanya kita copy, kita geser deh tuh muka, jadi seolah-olah kayak bolong gitu loh, padahal ini cuman shape ditaruh di muka aja gitu. Wow. Gitu, terus ya ini ada mengkilat-mengkilatnya, nanti kita pakai brush juga. Tuh, kayak apa namanya, aduh kok lemot ya. Tuh, ini sebenarnya di brush aja, bisa digeser nih brushnya. Jadi kayak seolah-olah kayak mengkilat-mengkilat kan, padahal ya di brush gitu. Ya. Sebenarnya di brush aslinya gitu. Terus ini dikasih tekstur. Ini kan kalau dilihat di kainnya itu ada tekstur. Wow. Sini juga main transparan. Ya ini lumayan advance lah, pegel juga sih bikinnya. Intinya sih emang harus rajin sih. Kelihatannya pegel sih bang. Rajin cropping. Ya. Nah kalau fontnya sendiri, gue bikinnya di Illustrator. Kelihatannya pegel, karena emang pegel sih gitu. Ya begitulah. Ini cuman ingin memperlihatkan project-project yang pernah capability gitu aja, capability dari Photoshop gitu, bisa bikin kayak gini loh gitu, yang keren, yang lumayan apa namanya nggak kebayang sama orang gitu. Itu nih kalau mau dilepas-lepas kok lemot banget ya. Nah sekarang paling Mas Danang ya kalau misalnya nanti nextnya kita pertemuan lagi, kita ya ada PR-nya lah gitu. Sekarang paling coba bikin foto sendiri, muka sendiri gitu. Nah digabung, nanti di crop, terserah mau pakai metode apa, di crop dengan background yang lain gitu, yang terserah yang Mas Danang bikin. Mau itu misalnya badannya badan siapa, boleh gitu. Mukanya muka lu, atau backgroundnya cuman warna kuning doang gitu, boleh juga gitu nanti, tapi ditambah-tambahin dengan badan orang lain lagi gitu. Yang penting kita sekarang bikin crop ya. Bilang kayak cropping muka sendiri gitu. Sama ya kalau memang ini sih emang apa namanya? Emang niat gitu ya, kayak tambah-tambahin lah item-item yang berterbangan gitu, yang kayak tadi daun-daun hipster gitu. Oke. Pattern Oke. Gitu Bapak Danang. Oke. Tuh, Mas keren ya, cekit. Tai mujikannya sendiri anjir. Iya, oke menarik. Boleh gue coba. Oke video. Oke. Ya udah gue coba. Tapi itu berkesan banget ya. Kenapa itu berkesan banget, gue juga. Hari itu kita ketawa banget tahu sama kelakuannya siapa sih ya, Om Leo ya itu ya. Dendi. Hah? Sir Dendi. Iya ada Om Leo juga deh, bener. Iya ada Om Leo juga. Video apaan sih gitu, kita ngakak banget, nggak tahu kenapa anjir. Oke, ini aneh banget sih. Gue kan selama kuliah, gue kalau ada PR, bang tolongin bang gitu, gue ada konsep. Anjir sekarang yang gue minta tolongin ngasih gue PR, anjir gue nggak bisa lari kemana-mana. Sekali-kali. Iya oke. Gue lakuin minggu depan. Nanti kita main setelah itu kita coba brush, terus bisa kita lanjut ke grading, color grading, kayak tone warna gitu-gitu. Baru terakhir ya kita bikin foto manipulasi yang lebih keren lagi, yang kayak waktu itu Danang apa ya dulu, apa sih Star Wars bukan, yang dulu ini God of Gun. Itu masih ada nggak tahu di mana bang, lu yang nyimpen PSD-nya, gue punya JPEG-nya. Ada di lu aslinya, ada di kamar lu yang kebakar. Tio ya, oh iya bener ya, kebakar berarti. God of Gun man, God of Gun, gila keren gokil banget. Pistol terbang anjir. Nilai AT dengan tidak puas gue karena murni elu. Ya udah, oke gue lakuin. Ya udah makasih bang ya.